CNN Indonesia Breaking News. Kalender code yang sudah kita sepakati hari ini mestinya kan tuntutan, ya. Kemudian sidang berikutnya pledoi. Karena hari ini tidak sempat atau belum selesai menyusun tuntutannya, maka sidang berikutnya tanggal 17 gitu ya. Siap? Ditunda hari Senin tanggal 17 ini, sidang ke-19 ini. Saudara siap? Perlu kami kemukakan majelis bahwa beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima tembusan surat dari Kapolda nomor B5006 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya, sudah bahwa tidak selesainya penyusunan dakwaan tidak ada hubungannya dengan surat Kapolda. Namun demikian untuk menentukan hari penuntutan, sekiranya kita bisa dipertimbangkan, kiranya surat Kapolda ini bisa dipertimbangkan untuk penentuan kapan pembacaan tuntutan bisa diajukan. Mengingat bahwa ini secara spesifik disampaikan alasan keamanan dan sebagainya, kita menghormati bahwa urusan keamanan memang otoritas menjadi urusan Polri. Sekiranya ini di dalam pengambilan keputusan kapan penundaan ini, mohon untuk dipertimbangkan. Sekiranya ini bisa dipertimbangkan, memang agak terlalu lama. Kami setelah pilkada rujukan surat ini, yaitu 2 minggu dari gini sekarang. aja saudara jaksa ya. Siap. Saudara tanggal 17 siap enggak? Kalau saudara 17 enggak siap, ya kita cari hari lain gitu loh. 17 itu siap enggak saudara? Gitu aja, tegas. Kami mohon ini untuk dipertimbangkan ini majelis, gitu loh. Loh enggak, ini yang saya tanya saudara. Saudara. Ya. Jangan mengganggu persidangan ya. Mohon waktu. Siap nggak saudara tanggal 17? Mohon waktu kami untuk ini karena jadwalnya ini. Tapi kalau saudara nggak siap nggak apa-apa. Karena tuntutan itu suatu kewajiban, ya. Kalau saudara nggak siap, ya kita ikuti saudara dengan nanti pertimbangan saya berikan kepada penasihat hukum. Karena jangan sampai penasihat hukum juga rugi pembelaannya. Kami belum bisa memastikan sekarang majelis, karena untuk kepastiannya mohon kiranya maka 2 minggu untuk kami mohon itu 2 minggu dari sekarang. Loh, kalau ini hari Selasa kemudian Selasa lagi gitu majelis, kalau diperkenankan. Ya. Selama saya jadi hakim ini tidak pernah saya nunda 2 minggu untuk. Makanya kami hanya bermohon seminggu dulu dicoba. Kalau saudara belum siap lagi, baru 1 minggu gitu. Kita upayakan kalau begini majelis. Ya harus diupayakan, ini kewajiban saudara ini. Siap majelis. Ya. Sebelum ditunda ada hal yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia, kami sangat memahami apa yang telah disampaikan oleh rekan dari jaksa penuntut umum, dan kami tidak keberatan dengan penundaan yang dimohonkan, dan alangkah baiknya kalau tidak bisa 2 minggu, paling tidak mungkin ya tanggal 21 April 17 hingga ada kepastian, Pak. Jadi hari Jumat itu. Hari Jumat. Kalau begitu tanggal 20, Pak. Supaya ada kepastian. Maksudnya kepastian. Kalau saya tunda ini harus sudah pasti ada sidang lagi, kapan itu pasti. Ya. Ya kan? Tunda tanggal berapapun pasti kita pasti hadir di sini. Kami serahkan pada majelis. Nah gini, kalau saudara menghendaki tanggal 20, jaksa juga menghendaki, tapi resikonya di saudara, pembelaan saudara waktunya terpotong karena di sini ya. Nah, di sini ya giliran sidang ke-20 ini tanggal 25. Jadi kalau sidang ke-19 yang
sedianya tanggal 17 dimundurkan tanggal 20, kesempatan pledoi saudara 5 hari. Nanti saudara mundur tidak siap lagi pledoi. Ini sudah jauh-jauh hari saya ingatkan. Silakan saudara musyawarah dulu. Gimana? Ya, saat ini yang Anda saksikan adalah sidang lanjutan dari kasus Ahok. Rencananya memang pada hari ini agenda dari sidang adalah jaksa penuntut umum ini harusnya menyampaikan tuntutan, namun pada saat awal sidang tadi jaksa penuntut umum langsung mengatakan bahwa tuntutan belum selesai diketik, dan gambar yang saat ini Anda saksikan adalah dari tim kuasa hukum Ahok yang setelah kami bermusyawarah, ya sedang bermusyawarah dan sudah memutuskan nampaknya kapan dari tim kuasa Ahok ini siap untuk melanjutkan kembali sidang. Dengan rekan-rekan dan dengan terdakwa, terutama dari pihak terdakwa, ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dengan belum siapnya saudara jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya, kita sudah menyiapkan saudara terdakwa merasa dirugikan tentang ini, ya. Oleh karena itu, karena memang kenyataannya saudara jaksa penuntut umum belum siap, maka kami, tapi seperti yang telah disampaikan oleh majelis, waktu kami singkat, kalau misalnya menyusun pledoi, kami siap dengan waktu yang singkat itu. Ya. Boleh kami tambah sedikit, mohon maaf majelis menambahkan supaya lengkap, ada 2 hal aja. Yang pertama tentu majelis yang akan menetapkan tanggal berapa rekuisitor yang dari rekan kami jaksa penuntut umum, kapanpun itu dengan catatan waktu bagi kami tidak dirugikan seperti tadi. Jadi kalau 1 minggu, tentu 1 minggu setelah pembacaan tuntutan, itu yang pertama. Yang kedua majelis, supaya jangan ada kekeliruan di masyarakat juga, bahwa kami perlu sampaikan kami tidak diuntungkan dengan penundaan ini. Ini perlu supaya masyarakat tahu, terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini, bahkan dengan segala hormat majelis, bahkan kami juga dirugikan. Kalau seandainya tahu penuntutan ini akan ditunda, saksi ahli kami akan lebih banyak kami hadirkan. Tapi yang sudahlah, supaya masyarakat tahu terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini. Stop. Atau gini aja sekarang, ya. Karena belum siap, ya. Kan kita sidang sampai jam 12 ini. Kita tunda sampai siap hari ini. Gimana? Ya, Pak. Jangan tepuk tangan saudara ya. Ini memberikan kesempatan kepada jaksa. Kalau jam 9 ini belum siap, kita tunda 5 jam tidak apa-apa, ya. Tapi hari ini untuk menyelesaikan ketikannya, untuk menyelesaikan perintutnya, kalau memang itu dirasa bisa mencukupi. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Melihat kekurangan materi, rasanya tidak mungkin kami menyelesaikan hari ini, sehingga kami tetap minta waktu lebih dari hari ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Memang barangkali tanggal 20 itu bisa diakomodir. Kami akan mencoba
untuk bisa selesai untuk dibacakan hari itu. Ya gini, oke ya, 20 oke, tapi berikutnya 25. Tidak 1 minggu, artinya 5 hari. Karena kita sendiri juga mengorbankan ini, kita sudah berpetokan ini, anggota saya ini sidangnya banyak, sudah menunda, ya, mungkin ada sidang lain yang sudah ditetapkan tanggal 20, karena tanggal 20 kan tidak ada jadwal sidang perkara di sini. Sudah ditetapkan di ini, jadi nanti jangan sampai ada kesan bahwa kita ini menganak emaskan perkara ini, mengabaikan perkara lain. Bagi kami semua perkara itu penting, ya, tidak ada yang ini, ya. Jadi mohon di ini supaya nanti setelah ini kita kembali ke jadwal semula, ya. Komis. Ya, jadi setelah kami bermusyawarah dengan majelis, ya, kita mengalahlah perkara yang lain mungkin yang kita ini, ya, tapi dengan catatan hanya sekali ini saja kita keluar dari kesepakatan ini, kesepakatan loh ini, ya, ada kalau nggak percaya sudah terekam juga di alat perekam kami persidangan yang lalu, dan ini yang mengusulkan juga dari penasihat hukum, ya kan, disetujui oleh penuntut umum. Jadi kami ini menunda sidang kami yang di Gajah Mada itu sudah berpatokan ini. Jadi tolong dimaklumi ya, dan juga kepada terdakwa, ya, saudara mempersiapkan pembelaan sesuai dengan jadwal ini, ya, dengan risiko, ya, berkurang 2 hari dari ini, mestinya hari 8 hari saudara ini jadi 5 atau 6 hari, ya. Baik, ada yang disampaikan lagi? Cukup saya kira. Terima kasih atas perkenannya Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Cukup. Terima kasih. Ya, jangan mundur lagi nih, ya. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum menyusun tuntutannya, maka sidang hari ini ditunda pada hari Kamis tanggal 20 April dengan perintah terdakwa untuk tetap hadir. Demikian sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Ya, baru saja resmi ditunda untuk sidang lanjutan kasus Ahok yang agendanya pada hari ini. Sebelumnya adalah jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Namun karena alasan belum selesai diketik dan juga karena alasan belum selesai seluruh materi tuntutan, sehingga jaksa penuntut umum akhirnya meminta untuk sidang ditunda. Rencananya dari jaksa penuntut umum bahkan meminta penundaan hingga 2 pekan. Namun ketua majelis hakim dari kasus ini yaitu Dwi Arso Budi Santiarto tidak menyetujui 2 pekan, namun hanya menunda hingga tanggal 20 April hari Kamis, tepat 1 hari setelah Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Dan juga hal ini sudah disepakati oleh tim penasehat hukum dari terdakwa Ahok yang juga sepakat bahwa sidang lanjutan untuk pembacaan tuntutan ini akan digelar 1 hari setelah Pilkada DKI Jakarta, yaitu pada tanggal 20 April mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat pengamat hukum terkait kasus Ahok ini dan dampaknya nanti ke Pilkada DKI, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengajar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Selamat pagi Pak Suparji. Selamat pagi Bang Punca. Oke, Pak Suparji, sudah resmi ditunda
Apa yang Anda lihat dari penundaan ini, Pak Suparji? Ya, penundaan sebuah persidangan itu menjadi kewenangan dari majelis hakim. Ada beberapa alasan penundaan itu, dan pada hari ini karena ketidaksiapan dari jaksa penuntut umum karena mungkin belum siap materi surat tuntutannya. Tetapi pada sisi yang lain sebelumnya kita mencermati ada permintaan dari Polda Metro Jaya demi kondusivitas persidangan pilkada, maka kemudian perlu ditunda. Dan hari ini memang kita mendapatkan putusan itu resmi majelis hakim menunda. Menurut saya penundaan ini bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik. Tetapi pada sisi yang lain itu menjadi presiden yang tidak baik karena ada persepsi seolah-olah majelis hakim diintervensi adanya surat tersebut. Tetapi sesungguhnya bukan karena fakta surat tersebut, tetapi lebih karena ketidaksiapan dari jaksa penuntut umum untuk menyampaikan surat tuntutannya. Gitu. Oke, berarti Anda melihat tidak ada bisa dikatakan permainan-permainan di sini, karena kalau kita lihat diundurkannya jadwal dari pembacaan tuntutan ini setelah Pilkada DKI Jakarta, Pak Suparji. Ya, kalau spekulasi-spekulasi itu bisa muncul dalam berbagai persepsi subjektif masing-masing pihak. Tetapi sesungguhnya hukum adalah berjalan sesuai relnya masing-masing, politik sesuai dengan jalan rel masing-masing, sehingga sesungguhnya alangkah baiknya semuanya berjalan sesuai dengan agendanya. Tidak perlu ditunda sehingga kemudian itu semuanya seolah-olah tidak ada intervensi. Tetapi kalau sudah begini, meskipun dengan alasan karena ketidaksiapan surat tuntutan dari jaksa, tetapi kemudian bisa muncul spekulasi seolah-olah ini ada pengaruh dalam konteks pilkada nanti. Gitu. Oke, Pak Suparji, apakah alasan ketidaksiapan jaksa penuntut umum terkait dengan materi, atau bahkan tadi bisa dikatakan jaksa penuntut umum bahkan mengatakan bahwa belum selesai diketik, kemudian juga hakim ketua mengatakan masa tim Anda segitu banyak belum selesai diketik, apakah hal ini tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat? Apakah juga hal ini merupakan hal yang wajar atau normal pada saat persidangan ditunda karena jaksa penuntut umum tidak siap dengan materi tuntutannya? Ya, jelas ini adalah suatu performan yang tidak baik. Karena seminggu yang lalu jaksa penuntut umum sudah menyatakan kesiapannya, sudah menyatakan kesanggupannya, tetapi pada hari ini yang bersangkutan tidak siap karena alasan belum diketik dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah menjadi masalah yang sangat serius, kesungguhan dari jaksa penuntut umum untuk memenuhi agenda persidangan dan kemudian untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, dan kemudian ya itu seolah-olah adalah sebuah alasan yang diada-adakan sehingga kemudian muncul sebuah persepsi sebetulnya ada alasan soal pilkada. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menyulitkan dalam membuat sebuah surat tuntutan, karena memang semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah diagendakan, sehingga spekulasi politik memang tidak bisa dilepaskan karena urusan penundaan pada hari ini. Oke, tidak bisa dilepaskan spekulasi politik, berarti memang sebenarnya tidak normal sebuah sidang ditunda hanya karena jaksa penuntut umum tidak siap dengan tuntutannya. Ya, memang pernah terjadi seperti itu, tetapi dalam kasus yang begitu menarik perhatian banyak publik, dan kemudian yang bersangkutan juga sudah siap, dan kemudian juga secara teknis tidak ada masalah, timnya juga banyak, dan sudah adanya kesanggupan dari sejak awal, tetapi pada hari ini kemudian menyatakan tidak sanggup dengan alasan-alasan teknis tertentu, saya kira ini adalah sebuah catatan yang kurang baik, dan kemudian ya persepsi politik akhirnya muncul di situ, dan itu semuanya adalah kita sayangkan mengapa ini semuanya terjadi. Saya berharap semua bisa memahami, tetapi kemudian ketidakpahaman akan muncul di kemudian hari karena memang artinya terjadi proses semacam ini yang menurut saya ini menjadi presiden yang tidak baik. Gitu. Oke, walaupun Ketua Hakim juga tadi mention atau meng-highlight berkali-kali bahwa tidak ingin menganak-emaskan kasus Ahok ini, Anda melihatnya dengan menurutnya gitu ya, nurutnya Ketua Hakim ini dengan jaksa penuntut umum, tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka Anda tidak melihat ini sebagai kasus yang dianak-emaskan oleh Ketua Hakim?
Ya, majelis hakim saya kira memang tidak bisa memaksa jaksa karena memang sudah menyatakan belum ada kesanggupan menyampaikan surat tuntutan. Kita mengapresiasi bahwa hakim berjalan independen, berjalan netral, berjalan objektif, dan meminta kemudian jaksa supaya menyampaikan tuntutan. Tetapi kemudian jaksa kalau sudah tidak bisa menyampaikan tuntutan, bagaimana cara pemaksaannya? Karena itu kembali kepada jaksa penuntut umum. Jadi memang ini semuanya tergantung dari jaksa penuntut umum karena agenda pada yang bersangkutannya, tetapi kemudian tidak bisa dilaksanakan, dan hakim kita mengapresiasi meskipun dia terpaksa harus menurut kepada jaksa penuntut umum semata-mata karena ketidaksiapan dari jaksa penuntut umum pada kesempatan sidang hari ini. Gitu. Oke, singkat saja Pak Suparji, bagaimana dengan pihak dari terdakwa Ahok? Apakah ini dirugikan karena juga tadi hakim mengatakan bahwa ketua majelis hakim mengatakan bahwa nanti pledoinya, jatah pledoinya akan berkurang? Ya, saya kira kalau secara kalkulatif politik bisa saja diuntungkan, bisa juga dirugikan. Diuntungkan kenapa? Karena kemudian tuntutan dari jaksa apakah tetap pada konsistensi pasal 156A atau 156 tidak muncul dalam persidangan hari ini. Kemudian opini yang terakhir yang berkembang adalah pembelaan dari timnya Ahok. Jadi menurut saya memang dilihat menguntungkan dari Ahok bisa saja, dilihat merugikan dari Ahok bisa saja. Kenapa merugikan? Kesempatan untuk menyampaikan pledoi tidak ada, tetapi kemudian menguntungkan karena memang pembacaan tuntutan belum terjadi pada sidang hari ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Suparji Ahmad sudah bergabung dengan Breaking News CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda berikut. CNN Indonesia Breaking News. Jakarta, ayo bersiap membuat langkah maju. Langkah maju bagi ratusan ribu pengusaha dan pekerja baru. Langkah maju bagi setiap keluarga. Langkah maju bagi anak-anak kita. Untuk memulai usaha sendiri, memiliki rumah sendiri, pendidikan yang lebih baik. Melangkah bersama untuk Jakarta yang maju dan bahagia. Ayo kita langkahkan kaki ke TPS dan coblos nomor 3. Buka jendela informasi dengan berita informatif seputar nasional dan internasional. Kepolisian Rusia berhasil mengungkap identitas pelaku serangan di stasiun Saint Petersburg. Serta berbagai laporan langsung dari tempat kejadian. Demikian, KPK enggan memberikan nama calon tersangka. Jumlah ini menjadi jumlah terbesar ketiga. Beragam informasi yang dikemas menarik dan inspiratif hadir di After 10. Langsung saja kita mulai After 10 kali. Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Tiada hari tanpa keputusan ekonomi. Ekonomi adalah ketika keputusan bisnis bernilai fantastis. Tapi ekonomi juga soal makin meroketnya harga pangan. Sehingga masyarakat dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini terdesak untuk memprioritaskan mana yang harus mereka beli hari ini. Berada di antara banyak opsi, memaksa kita memutuskan mana yang akan kita pilih. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Keputusan ekonomi adalah saya. Keputusan ekonomi adalah Anda. Karena keputusan ekonomi adalah kita. Bangsa pemenang adalah bangsa yang solid mengkaji dan merajai ekonomi. Ekonomi adalah akar peradaban kemenangan. Saya Hera F. Harin untuk CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama resmi ditunda hingga tanggal 20 April mendatang. Sudah ada produser lapangan Dea Intan Kartika di gedung Kementerian Pertanian tempat digelarnya sidang Ahok hari ini. Selamat pagi Dea, ada informasi apa di lapangan terkait penundaan sidang hari ini?
Selamat pagi Punca, betul sekali sekitar 10 menit yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan untuk kemudian menunda sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan yang sedianya akan dibacakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Ketidaksiapan dari pihak penuntut umum ini menjadi alasan mengapa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan untuk menunda sidang ini hingga tanggal 20 April 2017 mendatang. Jika kita melihat dari statement atau sikap yang kemudian dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa mereka belum siap dengan berkas tuntutan yang sedianya harus dibacakan pada pagi hari ini, kita bisa sedikit melihat dari statement yang beberapa waktu yang lalu sudah dikeluarkan oleh pihak Jaksa Agung yaitu HM Prasetyo yang kemudian kami menangkap sebagai sinyal di mana ia setuju dengan pendapat dari Kapolda Metro Jaya untuk kemudian menunda sementara sidang ini hingga momentum pilkada yang sedianya akan dilakukan pada pekan depan. Artinya bisa jadi hal itu atau sikap yang dilakukan atau sikap yang diambil oleh JPU ini berkaitan dengan statement yang sudah dilontarkan oleh pihak Jaksa Agung, yaitu dalam hal ini merupakan HM Prasetyo. Dan tadi setelah melakukan perbincangan atau pembicaraan di hadapan sidang dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memang kami melihat sedikit raut kejengkelan dari wajah Majelis Hakim yang terhormat. Memang beliau mengungkapkan bahwa mengapa pihak penuntut umum kemudian tidak siap dengan berkas tuntutan yang sedianya sudah harus dibacakan pada pagi hari ini. Dan Majelis Hakim juga kemudian mengungkapkan bahwa hal ini bisa menjadi sebuah momentum yang tidak baik bagi proses hukum. Dalam hal ini adalah peradilan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Majelis Hakim kemudian juga mengungkapkan jika ada penundaan bisa jadi ini menjadi kemudian disalahartikan oleh masyarakat, dan hal itu yang kemudian dihindari oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan besarnya antusiasme masyarakat soal kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dari sisi kuasa hukum sendiri juga sebenarnya tadi di hadapan sidang mengungkapkan bahwa mereka merasa sedikit dirugikan jika sidang ditunda pada pekan depan, yaitu pada tanggal 20 April 2017. Artinya kesempatan mereka untuk melakukan dan mempersiapkan berkas pembelaan atau pembacaan pledoi nanti bisa saja berkurang waktu persiapannya, dan hal inilah yang kemudian menjadi pendapat atau menjadi respon dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Tadi setelah sidang ditutup, kami sempat berbincang sedikit dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, namun ketika saya tanyakan soal bagaimana pendapatnya terkait dengan penundaan sidang hingga tanggal 20 April 2017 mendatang, Basuki menyerahkan hal itu kepada pihak kuasa hukum dan tidak berkomentar lebih panjang soal hal itu. Artinya jika kita lihat dari momen kali ini, momen hari ini, yaitu penundaan sidang, hal ini cocok atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak keamanan, dalam hal ini adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan, yang kemudian mengirimkan surat permohonan untuk penundaan sidang. Dan kita tahu bahwa hal ini berkaitan dengan keamanan jelang Pilkada putaran kedua DKI Jakarta yang segera akan dilakukan beberapa saat lagi, Punca. Dan kita masih menunggu bagaimana statement dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang saat ini sedang memberikan pendapatnya di hadapan media, Punca. Oke, baik. Terima kasih Dea Kartika atas laporan Anda. CNN Indonesia Breaking News mengenai perkembangan terbaru kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. Selalu ada perkembangan dari setiap peristiwa. Kami menghubungkannya dengan Anda langsung dari tempat kejadian.
Koresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra Diningrat saat ini di Masjid Istiqlal, Jakarta. Halo, selamat siang. Menghadirkan sudut pandang terkini dari sumber terpercaya. Dapatkan laporan terupdate siang hari. Hanya di CNN Indonesia Live setiap hari jam 11 siang di CNN Indonesia. Kubu petahana dan kubu penantang kembali dipertemukan dalam debat KPU. Jadi gubernur DKI itu bukan hafalan, bukan juga retorika. Bagaimana mereka menghadapi arena laga yang menjadi penentu lahirnya sang pemenang kursi DKI 1? Di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada nilai. Jangan lewatkan debat Pilkada DKI putaran kedua 2017, Rabu 12 April jam 7:30 malam, live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Saya Indra Maulana, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime. Rangkuman peristiwa dikupas secara tuntas dan mendalam. Apakah Bang Masinton juga sebagai orang yang ikut menekan Miriam untuk mencabut BAP? Mengungkap kebenaran, membahas permasalahan. Lantas, siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Telusuri berbagai kejadian penting setiap hari. CNN Indonesia Prime News setiap hari jam 7:30 malam di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. Karena ada perbedaan pendapat, ada 38 saksi dan ahli, 22 menyatakan ini nggak terbukti. Ada 6 ahli yang menyatakan nggak terbukti dari 9 ahli. Maka sebenarnya ketika penyidikan perkara ini belum terang, kabur. Atas dasar itulah dakwaan diajukan. Dakwaannya ini landasannya nggak kuat. Ketika dakwaan sekarang kita beber di persidangan menjadi tidak terbukti. Kenapa? Karena lemahnya ketika konstruksi awal. Karena lemahnya menyusun 2 alat bukti lalu dipaksakan karena ada tekanan. Nah, sekarang terbukti tidak terbukti itu kan sesuatu yang tidak aneh. Dalam persidangan menyatakan bahwa dengan ditundanya sidang tuntutan ini sebenarnya tidak menguntungkan dari pihak Ahok. Nah, sebenarnya apa saja sih kerugian yang dialami oleh terdakwa dengan adanya penundaan sidang ini? Kami tidak juga perlu menyebut kerugian karena sekali majelis memutuskan tanggal 10, kita merasa untung semua, menghormati karena ada pertimbangannya. Kami kalau dibaksakan dakwaan untung, diundurkan juga untung. Ya. Pak Wahyu, tapi implikasinya adalah waktu penasihat hukum menyusun pledoi ini berkurang. Nah, seberapa siap penasihat hukum dengan waktu yang terbatas ini? Walaupun sudah disusun. Pak Ampri, Pak Teguh, Pak Nahot sudah menyiapkan pledoi itu selesai beberapa hari yang lalu. Tinggal menyempurnakan koreksi. Jadi saya tambahkan ya, pledoi itu sudah disusun, dicicil sejak awal. Tetapi memang pledoi itu tidak akan sempurna kalau belum ada tuntutan dari jaksa. Nah, jadi setelah ada tuntutan jaksa itu akan kita masukkan dalam katakanlah analisa kita dalam pledoi kita. Dan dengan begitu sebenarnya sebagian dari pledoi kita sudah siap. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mendengar tuntutan jaksa. Nah, kalau tuntutan jaksa itu tanggal 20 dan tadi majelis hakim sudah menentukan tanggal 25, jadi kita terpotong 2 hari. Ya, tetapi dengan katakanlah ada waktu sekarang ini sampai tanggal 20, ya itu lebih mempersiapkan pledoi kita. Tapi bagaimanapun juga memang kita sudah dikurangi 2 hari ya waktunya. Bahkan juga lebih dari 2 hari sebenarnya dengan tambahan ya bahwa seharusnya tuntutan sekarang dibacakan dan baru tanggal 20 nanti dibacakan. Tetapi karena sudah menjadi keputusan dari majelis hakim, kita menghormati apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Ya, nanti Mas Teguh nambahkan, tapi sebelumnya Mas saya ingin tambahkan sedikit biar clear ini. Apakah untuk membuat pledoi wajib adanya tuntutan? Kalau di KUHAP, yang wajib dijadikan pertimbangan hakim itu dakwaan, bukan tuntutan. Karena itu kalau ada pertanyaan, kok bisa membuat pledoi sebelum ada tuntutan? Memang tidak ada kewajiban menunggu tuntutan. Cuma tradisi mengatakan salah satu bunyi pledoi adalah membahas isi tuntutan. Clear ya?
Jadi dakwaan aja udah cukup buat kami membuat pledoi. Sehingga kami udah menyiapkan pledoi hari ini pun kalau diperintahkan siap. Mas Teguh menambahkan. Jadi teman-teman paham ya bahwa ternyata seperti yang katakan tadi pagi, problem ini adalah tidak mudah. Pada umumnya dari orang-orang ahli hukum, masalah penundaan bukan masalah hal yang baru atau hal yang aneh, biasa saja. Karena apa? Jaksa belum siap dengan tuntutannya. Kenapa belum siap? Karena memang sulit ini. Ada alternatif pasalnya 156A huruf A, satu lagi 156. Perbuatan yang dirumuskan sama dalam dua-duanya, padahal harusnya berbeda. Tapi ini kenapa sama? Kemudian diperiksa dalam pembuktian. Siapapun juga yang kita tahu tentang teori-teori tentang tindak pidana atau satu perbuatan dengan sengaja, itu sangat sulit. Ini dibuktikan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini. Sehingga kita tahu, inilah sulitnya dari jaksa penuntut umum kalau tidak secara hati-hati pada awalnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok itu bukan menodai agama, bukan menistakan agama. Itu hanya alat atau sarana dalam pembicaraan untuk meyakinkan masyarakat dari Kepulauan Seribu agar bisa menerima program daripada yang disampaikan oleh Pemda DKI. Tapi oleh kelompok-kelompok tertentu dianggap itu sebagai penodaan agama. Tujuannya seperti tadi dikemukakan supaya Ahok terlempar dari pilkada, tidak mencalonkan diri. Itu tujuan asik akhirnya. Tetapi hari ini terbukti tidak mudah merumuskan dakwaan ini bisa terbukti. Karena dari ahli justru menunjukkan bahwa apa yang didakwakan tidak terbukti. Itu. Kemudian menyangkut pledoi, kita akan merubah strategi sedikit. Akan menambahkan, menyempurnakan bahwa ternyata ketidakmampuan hari ini jaksa penuntut umum menyusun tuntutannya adalah karena kesulitan dalam mengkonstruksikan alat-alat bukti guna membuktikan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 156A huruf A atau 156 yang rumusan deliknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sama. Itu problemnya di situ. Bagi kami pembelaan... Ya, baru saja tim kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan keterangan persnya di depan awak media yang mengatakan bahwa dengan adanya penundaan sidang ini tim kuasa hukum Ahok tidak merasa dirugikan karena sebenarnya pledoi atau pembelaan ini sudah bisa dirumuskan dari dakwaan. Jadi tidak harus dari tuntutan namun dari dakwaan. Tim kuasa hukum Ahok mengatakan sudah memiliki pledoi ataupun juga tuntutan. Breaking News CNN Indonesia akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Breaking News. Penebar manfaat di tengah masyarakat. Bagaimana mengembangkan menjadi kawasan yang lebih produktif. Menciptakan solusi bagi problematika kehidupan. Bagaimana kita belajar pola hidup sehat kalau air bersih nggak ada. CNN Indonesia Heroes, setiap minggu jam 1:30 siang di CNN Indonesia. Selalu ada perkembangan dari setiap peristiwa. Kami menghubungkannya dengan Anda langsung dari tempat kejadian. Koresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra Diningrat saat ini di Masjid Istiqlal, Jakarta. Halo, selamat siang. Menghadirkan sudut pandang terkini dari sumber terpercaya. Dapatkan laporan terupdate siang hari. Hanya di CNN Indonesia Live setiap hari jam 11 siang di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.
Kabar mengejutkan datang dari penyidik KPK Novel Baswedan yang dikabarkan mengalami penyerangan oleh orang tak dikenal. Novel disiram air keras saat dirinya tengah pulang dari menjalankan sholat subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Belum diketahui siapa pelaku penyiraman air keras yang ditujukan kepada Novel Baswedan. Novel kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saat ini Novel sedang dirawat di ruang VIP Plus Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Novel selama ini menangani kasus-kasus besar di KPK. Salah satu kasus besar yang ia tangani adalah kasus korupsi KTP elektronik. Penyidik senior KPK ini sudah beberapa kali mendapat teror. Tahun lalu Novel ditabrak mobil ketika mengendarai sepeda motor saat menuju kantor. Novel juga pernah dipidanakan atas kasus tahanan tewas saat menjadi penyidik di Bengkulu. Dan kini Novel mendapatkan teror penyiraman air keras saat ia tengah menyidik perkara mega korupsi KTP elektronik. Dan berikut adalah kronologis dari kasus ini pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, tepatnya pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi peristiwa Novel Baswedan disiram dengan air keras bertempat di Jalan Deposito depan Masjid Al-Ihsan RT 03 RW 10 di Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan korban Novel Baswedan, laki-laki beragama Islam dengan pekerjaan penyidik KPK. Diperkirakan pelaku ada 2 orang laki-laki tidak diketahui dan menggunakan sepeda motor. Ada saksi-saksi yang mengatakan, yaitu pertama Hasan yang beragama Islam, laki-laki, kemudian juga ada Priyono, ini juga salah satu saksinya yang mengatakan kronologisnya adalah pada hari Selasa, itu hari ini tanggal 11 April 2017 pukul 5:10 telah terjadi peristiwa disiram dengan air keras bertempat di Jalan Deposito depan Masjid Al-Ihsan RT 03 RW 10 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan terkait dengan kasus ini juga tadi kami sudah menghubungi lewat sambungan telepon dengan mantan-mantan ketua KPK seperti misalnya adalah Busro Mukodas dan juga Antasari Azhar. Antasari Azhar bahkan mengatakan jika ditarik benang merahnya pasti ada orang-orang yang terkait dengan mega korupsi KTP elektronik, dan statement yang sama ataupun pernyataan yang sama juga tidak jauh beda dilontarkan oleh Busro Mukodas yang mengatakan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan kasus yang saat ini sedang ditangani oleh penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu mega korupsi KTP elektronik. CNN Indonesia Business, CNN Indonesia Breaking News, maksud kami akan kembali usai jeda berikut. CNN Indonesia Breaking News. Selalu ada perkembangan dari setiap peristiwa. Kami menghubungkannya dengan Anda langsung dari tempat kejadian. Koresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra Diningrat saat ini di Masjid Istiqlal, Jakarta. Halo, selamat siang. Menghadirkan sudut pandang terkini dari sumber terpercaya. Dapatkan laporan terupdate siang hari. Hanya di CNN Indonesia Live setiap hari jam 11 siang di CNN Indonesia. Saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan AFD Now. Fenomena yang ramai diperbincangkan di masyarakat tentunya menarik jika dibahas dengan lebih mendalam. Seberapa besar apakah memang layak disebut mega corruption? Topik terhangat pun dihadirkan dengan beragam fakta bersama narasumber yang terpercaya. Tempat lain ada nggak yang parahnya sama kayak gini? Ada, itu yang kemarin di Jalan Lombok sama di Ajaran. Telusuri berbagai kisah yang menarik untuk disimak. Demikian AFD Now malam ini, saya Alvito Dinova Gintings. Setiap Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia. Kubu petahana dan kubu penantang kembali dipertemukan dalam debat KPU. Jadi gubernur DKI itu bukan hafalan, bukan juga retorika. Bagaimana mereka menghadapi arena laga yang menjadi penentu lahirnya sang pemenang kursi DKI 1? Di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada nilai. Jangan lewatkan debat Pilkada DKI putaran kedua 2017, Rabu 12 April jam 7:30 malam, live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Cek. Evaluasi dong. Cara. Nggak denger ini, mati. 1, 2, 3, ya. Kan ini terjadi akibat adanya rencana kembali. Tunggu sebentar, Mas, boleh diperpanjang? Jakarta Pusat dibuka, tepatnya di seputaran Sarinah.
kecil-kecil di depan. Ini coba Pak di balik kita. Udah ada Terasa seperti yang bisa lihat. Yudi Dawan, Jakarta. Pertama menghadirkan kebenaran. Breaking News, CNN Indonesia. Penebar manfaat di tengah masyarakat. Bagaimana mengembangkan menjadi kawasan yang lebih produktif. Menciptakan solusi bagi problematika kehidupan. Bagaimana kita belajar pola hidup sehat kalau air bersih nggak ada. CNN Indonesia Heroes, setiap minggu jam 1:30 siang di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. Kabar mengejutkan datang dari penyidik KPK Novel Baswedan yang dikabarkan mengalami penyerangan oleh orang tak dikenal. Novel disiram air keras saat dirinya tengah pulang dari menjalankan sholat subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Belum diketahui siapa pelaku penyiraman air keras yang ditujukan kepada Novel Baswedan. Novel kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saat ini Novel sedang dirawat di ruang VIP Plus Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Novel selama ini menangani kasus-kasus besar di KPK. Salah satu kasus besar yang ia tangani adalah kasus korupsi KTP elektronik. Penyidik senior KPK ini sudah beberapa kali mendapat teror. Tahun lalu Novel ditabrak mobil ketika mengendari sepeda motor saat menuju kantor. Novel juga pernah dipidanakan atas kasus tahanan tewas saat menjadi penyidik di Bengkulu. Dan kini Novel mendapatkan teror penyiraman air keras saat ia tengah menyidik perkara mega korupsi KTP elektronik. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan disiram air keras usai sholat subuh di masjid dekat rumahnya Selasa pagi. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah ada Heranov Albashir di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dan Rifana Pratiwi di gedung DPR. Oke, kita ke Heranov terlebih dahulu, belum tersambung dengan Rifana. Ternyata kita ke Heranov terlebih dahulu di gedung KPK. Selamat pagi, Heranov. Apakah sudah ada perkembangan terkini terkait dengan kasus Novel Baswedan ini? Sejauh ini kami masih menantikan konferensi pers baik itu dari KPK maupun sejumlah elemen masyarakat termasuk dari mantan pimpinan KPK Bushro Mukodas yang nantinya akan menyampaikan pernyataan aksi kecam terhadap apa yang terjadi pada pagi hari tadi ke ketua tim penyidik KPK untuk kasus mega korupsi KTP elektronik Novel Baswedan Punce. Dan jika saya menerima informasi bahwa pada pukul 11 nanti Bushro Mukodas bersama elemen masyarakat ini akan menyampaikan aspirasinya di gedung KPK. Dan sejauh ini jika saya melihat bagaimana situasi dari KPK sendiri, seperti biasa ada pengamanan dari personil kepolisian. Mereka sudah apel pada pagi tadi dan sampai saat ini kita melihat bahwa pengamanan memang cukup ketat dilakukan di sekitar gedung KPK di Kuningan ini. Dan terkait dengan apakah nantinya pimpinan KPK ataupun dari jubir KPK Febri Diansyah akan menyampaikan statement atau pernyataan, ini kita masih menunggu Punce apa yang akan disampaikan oleh KPK. Tapi sejauh ini kita dari CNN Indonesia memang sudah meminta konfirmasi langsung ke beberapa pimpinan KPK termasuk Febri yang mengatakan bahwa ia mengecam. Dan saya juga mendapatkan pernyataan dari Laude M. Syarif selaku Wakil Ketua KPK yang menyatakan bahwa sikapnya sangat mengecam aksi dari penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dan KPK berencana akan ke Mabes Polri dan meminta Polri untuk menyelidiki siapa orang di balik ataupun pelaku yang telah melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dan tentunya dari harapan KPK ini Polri bisa memberikan pernyataan siapa orang di balik ini semua. Karena ini merupakan kasus yang kesekian kalinya jika saya boleh mereview. Sebelumnya juga pernah terjadi ancaman terhadap Novel Baswedan saat akan mengantar anaknya ke sekolah atau mengendarai kendaraan sepeda motor. Dan jika saya mencatat bahwa ini aksi kedua kalinya yang terjadi ke Novel Baswedan.
dan kita melihat bahwa sepertinya ada pihak-pihak yang tidak suka ataupun yang mendapat ancaman terhadap sejumlah kasus. Kita tahu bahwa KTP elektronik ini menjadi isu yang hangat akhir-akhir ini, apalagi kemarin KPK sudah meminta Dirjen Imigrasi Roniak Sompi ataupun pihak dari Kementerian Hukum dan HAM dan Imigrasi untuk mencegah Setia Novanto selaku Ketua DPR yang juga merupakan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga mantan Bendahara Umum Partai Golkar saat KTP elektronik digulirkan di DPR dan sudah disetujui pada zaman ataupun era Susilo Bambang Yudhoyono. Dan jika melihat juga bagaimana kejadian pada pagi hari tadi, Laudem Syarif juga menyatakan bahwa tentunya dengan apa yang terjadi pada pagi ini menjadi catatan bagi KPK sendiri, di mana KPK tetap akan fokus untuk mengembangkan siapa orang-orang yang akan terlibat nantinya setelah sejumlah pihak sudah ditetapkan jadi terdakwa. Ada 2 orang, Irman dan Sugiharto, dan juga 1 orang tersangka yaitu Andi Narogong atau Andi Agustinus yang merupakan pengusaha pemenang tender dari proyek KTP elektronik yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Sedangkan Miriam Haryani juga sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah dirinya memberikan kesaksian palsu di persidangan dan KPK menerapkan pasal 21 dan pasal 22 terhadap Miriam Haryani. Apakah nanti Miriam juga akan mendapatkan pasal korupsi? Ini masih didalami oleh pihak KPK sendiri dan kita masih menantikan punca siapa orang selanjutnya aktor di balik KTP elektronik ataupun mega korupsi KTP elektronik ini, karena memang sempat diinformasikan ada tersangka baru yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Agus Raharjo selaku Ketua KPK bahwa nantinya KPK akan menetapkan tersangka baru dan KPK tengah menyelidiki kasus ini, apalagi dalam kesaksian dari saksi yang sudah dihadirkan bisa menjadi bukti permulaan jika ada orang nantinya akan dilibatkan atau terlibat dalam kasus KTP elektronik ini. Tentunya ini seru sekali jika kita akan menantikan siapa tersangka barunya setelah beberapa orang dicekal. Selain Setia Novanto juga ada beberapa orang yang juga akan dicegah oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM ataupun Imigrasi. Punca. Ya, Heranov, memang seru sekali. Nampaknya kita masih terus menunggu juga terkait juga dengan konferensi pers yang mungkin rencananya akan dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus pagi tadi. Namun Anda mengatakan bahwa tadi gedung KPK pengamanannya cukup ketat pada hari ini. Apakah Anda melihat hal-hal yang di luar normal pada saat hari ini pengamanan pagi ini gedung KPK setelah kejadian disiramnya Novel Baswedan dengan air keras? Suasana pagi ini cukup jika saya memperhatikan punca di sekitar gedung KPK ini seperti biasa memang mendapatkan pengamanan yang cukup ketat dari personel kepolisian. Tapi apakah ada tanda-tanda pihak yang akan datang ke KPK nantinya pukul 11, tentunya personel kepolisian ini akan mengawal aksi dari elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke gedung KPK terkait dengan aksi kecaman yang dilakukan terhadap Novel Baswedan selaku penyidik senior dari KPK ini. Dan jika saya perhatikan apakah sudah nampak pimpinan KPK akan segera menggelar konferensi pers atau tanda-tanda yang akan memulai keterangan yang akan disampaikan oleh KPK, ini masih kita nantikan. Sepertinya ini masih belum, Punca, karena masih pukul 9:30 pagi. Punca. Baik, terima kasih Heranov Al-Basri langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Breaking News. Saya Pangeran Punce, sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News. Penebar manfaat di tengah masyarakat. Bagaimana mengembangkan menjadi kawasan yang lebih produktif. Menciptakan solusi bagi problematika kehidupan. Bagaimana kita belajar pola hidup sehat kalau air bersih nggak ada. CNN Indonesia Heroes, setiap minggu jam 1:30 siang di CNN Indonesia.
Selalu ada perkembangan dari setiap peristiwa